nama saya Ain Sabila dari kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan approach filosofi implementasi berpancasila. 1. Pendekatan historis. 2. Pendekatan ketatanegaraan atau yuridis konstitusional. 3. Pendekatan filsafat yaitu pendekatan hermeneutik, pendekatan pedagogis. Berfilsafat harus memenuhi syarat-syarat berpikir, yakni rasional, memakai akal sehat, menggunakan argumentasi. 2. Kritis, tidak cepat puas atau jawaban sendiri atau yang disodorkan orang lain, apa sebab, kenapa, mengapa, bagaimana. Mencari jawaban benar di tengah relativitas jawaban. 3. Sistematis atau runtut, berpikir atau mengajukan jawaban dengan urutan tertentu dengan pola jelas, menggunakan logika atau cara berpikir yang teratur. 4. Menyeluruh. 5. Mendalam. 6. Normatif. Perbedaan nilai, norma, dan saksi. Nilai, sesuatu yang berharga atau penting. Sifat nilai ini, 1. Nilai bersifat imanen atau subjektif, artinya nilai yang dihayati terkaitan dengan keseleraan suatu sikap batin. 2. Nilai bersifat universal dan objektif, artinya nilai tersebut dapat dijelaskan dengan alasan yang masuk akal mengapa suatu nilai yang dicita-citakan oleh pribadi tertentu penting bagi kehidupan semua orang sejauh mereka manusia. Karena itu nilai ini patut dikejar oleh semua orang. Perbedaan nilai, norma, dan sanksi. Sanksi hukum atau penghargaan yang diberikan untuk ketepatan pelaksanaan norma. Sanksi bisa berupa reward atau upah, hadiah atau pahala. 2. Punishment atau hukuman. Nilai dasar. Asal-asal yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar ini diterima atau tidak dipertanyakan lagi, dijabarkan dalam norma dasar. Nilai yang kedua, nilai instrumental, yaitu lebih rendah dari nilai dasar karena nilai instrumental menjabarkan nilai dasar ke dalam wujud konkret serta sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai ini merupakan bertafsiran positif terhadap nilai dasar. Yang ketiga, nilai praktis, nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai dasar Pancasila sebagai pendidikan politik. 1. Hormat pada martabat manusia atau nilai kebebasan atau freedom. 2. Cinta kepada bangsa sendiri atau nasionalis. Ketiga, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Nilai kesesamaan atau equality. 4. Keadilan sosial atau kesetiakawanan sosial, nilai solidaritas. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Secara umum, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu 1. Sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinan.
Yang ketiga, manusia Indonesia wajib beragama dan manusia yang religius. Ada kekuatan tarik menarik antara yang satu, keinginan untuk lepas dari agama dalam mengatur kehidupan sehari-hari, dan keinginan untuk memadukan agama dan bidang-bidang kehidupannya. Ini berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara mengatur bangsa dan negara ini. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan antara negara dan religi. Soekarno menemukan fakta bahwa dasarnya orang Indonesia adalah bertuhan. Fakta inilah yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Maka dengan perumusan sila 1, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan. Karena warganya demikian dan berbuka bagi semua kalangan yang dibentuk oleh berbagai pluralitas yang ada. Dengan demikian, secara implisit ia menyatakan fungsi negara bagi religi adalah wadah bagi kehidupannya agama dan kepercayaan setiap individu atau kelompok di negara ini. Hubungan antara negara dan religi, yaitu ada 3 model relasi atau hubungan antara negara dengan religi. 1. Model pendekatan politik legal. 2. Model pendekatan kultural. 3. Model independensi atau pemisahan agama terhadap negara. Nilai filosofis sila kemanusiaan yang beradab. Membahas nilai filosofis sila kedua berarti membahas keunikan, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal. 1. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil proses sejarah digali dari berbagai budaya manusia di muka bumi ini. 2. Nilai-nilai itu kemudian disadari, direnungkan, dan konfrontasikan dengan nilai-nilai setempat. Dengan demikian, proses perumusan nilai kemanusiaan universal mengalami permunian. Yang ketiga, oleh karenanya penting pengambilan sikap mawas diri, yakin mengkaji dan meninjau kembali nilai-nilai kemanusiaan universal dengan prinsip kehidupan masyarakat kita sendiri. Ini ada inti martabat manusia. Inti martabat manusia tidak terletak pada fisik, tapi pada keyakinan mendasarkan tentang manusia. Keyakinan mendasarkan itu yakin. 1. Manusia itu berakal budi tinggi derajatnya. Yang kedua, manusia memiliki kehendak bebas. Yang ketiga, manusia itu bersuara hati dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, manusia itu makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Piagam HAM universal. Kesadaran pada kodrat manusia mewarnai sejarah manusia dapat melihat pada 1. Piagam Magna Carta di Inggris 1212. Yang kedua, Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776. Yang ketiga, Piagam Revolusi Prancis 1789. Pada piagam tersebut, hak manusia memperoleh tempat dan penekanan istimewa melawan penindasan dan penghancuran kemanusiaan itu sendiri. Para filsuf humanisme atau berkembang terutama pada abad 18 sampai 19 melakukan pemikiran kemanusiaan secara mendalam atas hakikat dan kuadrat mendalam atas hakikat dan kuadrat manusia. Nilai filosofis sila persatuan Indonesia. Nilai filosofis sila persatuan Indonesia kecenderungan kesadaran menjadi bangsa meliputi karakter, yaitu 1. Bangsa diidentifikasikan dengan negara. 2.
diidentifikasikan dengan bahasa dan kebudayaan. Yang ketiga, bangsa diidentifikasikan dengan wilayah. Yang keempat, bangsa diidentifikasikan dengan warisan bersama. Yang keempat, bangsa diidentifikasikan dengan warisan bersama. Yang kelima, bangsa diidentifikasikan dengan tujuan bersama. Nilai filosofis sila kerakyatan atau demokrasi. Paham dasar demokrasi. 1. Logika kesamaan politik. Semua anggota kelompok ataupun Paham dasar demokrasi. 1. Logika kesamaan politik. Semua anggota kelompok ataupun asosiasi manapun sama berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara sama dengan rekan-rekannya dalam pemerintah kelompok asosiasi tersebut. Kesamaan derajat. Pengakuan kebebasan hakiki. Pengakuan derajat sehingga setiap orang sebenarnya mampu memberikan hati, pikiran, dan kehendaknya untuk ikut mengatur bangsanya. Yang kedua, paham kedaulatan rakyat. Perkembangan pada polis Yunani 508 SM. Adanya majelis yang mewakili rakyat, kesadaran berpartisipasi dalam kehidupan politik. Yang ketiga, tradisi republikan. Dan yang kelima, paham pemerintah perwakilan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.